Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome to channel YouTube Suci Wijayanti Official. Kali ini kita akan bincang tentang Batik Talk di program Batik Talk bersama Ibu Lucky Wijayanti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Suci. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, Ibu, ini kita sedang program Batik Talk dan di sini kita akan berbincang seputar tentang batik. Mohon Ibu berkenan untuk mengedukasi teman-teman masyarakat Indonesia tentang batik itu sendiri. Nah, menurut Ibu, boleh sekarang mungkin memperkenalkan dulu. Ibu Lucky, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu. Saya Lucky Wijayanti. Saya dosen dari Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa, jurusan Kriya di Institut Kesenian Jakarta. Dan saya S1, S2 IKJ, S3 di ISI Jogja, dan baru selesai program postdoktoral di BRIN. Oke, luar biasa sekali ya memang di bidangnya, dan kita menemukan sosok yang tepat untuk mengulik tentang batik itu sendiri. Mbak Lucky, menurut Mbak Lucky, batik itu seperti apa? Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin batik itu kan lebih pada teknik ya, teknik membatik begitu, teknik perintah warna, menggunakan canting, dan memiliki ragam hias isen-isen untuk hiasannya. Itu dari kesepakatan para pembuat dan seniman batik gitu. Tapi lambat laun itu berkembang ke luar Indonesia ya, keluar Jawa, keluar Indonesia, dan bahkan menjadi internasional, sehingga batik itu menjadi kata internasional. Batik dan ikat itu internasional. Nah, saat ini kita sedang seperti sedang mengkoleksi atau membuat perjalanan batik itu seperti apa sih gitu. Yeah. Batik itu bagaimana caranya. Nah, ini yang kita sedang garap atau ya kita sedang kumpulkan data-data itu. Kebetulan saya juga di Kepala Sentra Hak Cipta ya, yeah, di Kemenhukam, anggota untuk intelektual komunal, itu membicarakan batik juga diantaranya. Okay. Nah, justru disitulah kita seperti membuat data tentang batik yang ada di Indonesia. Okay. Gitu. Jadi kalau lihat sejarahnya, sebenarnya batik itu ada, ini masih perdebatan antara mau kita melihatnya di candi misalnya ya. Candi-candi itu ada ragam hias, tapi sebenarnya bagi kita sih nggak terlalu, bukan persoalan yang besar gitu ya. Intinya budaya batik sendiri itu dapat tumbuh dan berkembang di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Oke, baik. Nah, Ibu, sebenarnya batik ini kan sebuah budaya. Dan sekarang banyak berkembang batik-batik di Indonesia di berbagai daerah. Sebenarnya daerah mana saja yang mempunyai akar budaya dari batik itu sendiri? Kalau dari sejarahnya sebenarnya batik itu bukan batik lah ya, ada sesuatu kegiatan yang hampir mirip dengan batik itu dari, sebenarnya sejarah itu dari Mesir, India, okay, Mesir, Iran, Irak ya, terus ke India, Gujarat, terus ke Indonesia gitu. Okay. Nah, entah itu apa nama kegiatannya. Nah, tapi setelah sampai di Pulau Jawa itu kegiatan itu ya, itu kan dari batik itu dari kata ambatik, batik, membuat titik, okay, begitu. Akhirnya menjadi kata batik, okay, begitu. Nah, kegiatan membatik ini ternyata itu ditiru oleh orang-orang di daerah di luar batik, di luar Jawa, begitu. Sehingga kegiatan itu dinamakan membatik, okay, gitu. Tapi kalau kita lihat sejarahnya itu misalnya ada di Banten ya, itu ada simbut, dia menggunakan beras ketan untuk perintangnya itu, ya. Okay. Lalu ada di Toraja namanya Ma'a, sama dia menggunakan beras ketan juga. Prinsipnya sama, tapi dia punya nama lain. Di Jawa Barat juga ada seperti itu. Okay. Nah, tapi karena di Pulau Jawa itu dia kayak simbut itu menggunakan kayak bambu kecil, okay, ya. Nah, justru kenapa yang Jawa itu berkembang, karena mereka bisa membuat canting. Nah,
canting inilah yang bisa membuat ragam hias detail ya, karena kan canting ukurannya kan dari kecil sampai besar. Iya. Nah, kegiatan inilah yang membuat keterampilan membatik itu menjadi berkembang. Oke. Orang Jawa yang membuat membuat canting dan akhirnya mengembangkan budaya batik. Oke. Gitu. Nah, teman-teman, kita kan pastinya ingin tahu ya, daerah mana saja sih yang mempunyai asal muasal batik itu sendiri. Sekarang kita tanya kepada kepada Mbak Luki, daerah mana saja, Bu, Mbak, yang mempunyai asal muasal batik, budaya batik? Iya. Kalau dari situsnya ya, kita mesti urutin nih dari Jawa ya. Kalau dari Jawa itu ada dari Banten ada, dari DKI ada, tapi DKI itu imbas dari Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Lalu kita ke Indramayu ada, Cirebon, Kalongan, Lasem, terus ke Tuban, turun lagi ke Semarang ya. Itu Sidoarjo, terus ya gitu. Lalu ke Madura ya. Nah, terus nyebrang lagi ke Sumatera itu ada Jambi, Bengkulu. Nah, ini akibat dari perkembangan yang pada suatu saat di Indonesia itu mengharuskan semua provinsi punya batik misalnya. Okay. Nah, itu dampaknya ke situ. Jadi daerah yang bukan memiliki budaya batik, dia mau tidak mau membuat batik. Gitu. Iya, baik Ibu. Nah, dengan adanya penyebaran batik di Indonesia yang walaupun tidak mempunyai akar muasal dari budaya batik dari zaman dahulu itu, menurut Ibu dengan perkembangan adanya batik di berbagai daerah walaupun tidak mempunyai asal muasal budaya batik, menurut Ibu bagaimana? Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Artinya gini, namanya budaya itu dikatakan budaya ketika dia ada perubahan, justru itu. Yeah. Kalau misalnya dia tidak bergerak, ya artinya dinamis, artinya budaya itu mati. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini sangat bagus, justru daerah yang sebelumnya tidak punya budaya batik, dia akhirnya menjadi punya karena suatu hal ya, misalnya karena pemerintah atau karena perkembangan zaman atau karena anak mudanya mau membatik gitu, itu bagus. Artinya dia ada perubahan budaya yang konvensional, ya, melahirkan budaya-budaya baru, gitu. Itu bagus banget sebenarnya itu. Oke. Mbak Luki, untuk menciptakan sebuah motif daerah tertentu yang berhubungan dengan batik, sebaiknya ada unsur apa saja untuk menciptakan sebuah batik baru di sebuah daerah tertentu? Sebenarnya gini, kalau saya melihatnya batik itu sudah menjadi identitas sebuah daerah ya gitu. Nah, ragam hiasnya yang seperti apa? Nah, kalau bisa ragam hiasnya itu yang mencirikan budaya daerah tersebut gitu. Misalnya di Lombok ya, di Lombok itu juga lagi dibikin batik Lombok ya. Orang kalau dengar kata Lombok apa sih gitu kan? Oh, keikatnya pasti mutiara. Lalu cacing nyale misalnya, lalu pantainya misalnya, atau gerabahnya Lombok, atau kata Lombok itu sendiri cabe itu. Ya. Padahal sih sebenarnya Lombok itu artinya satu gitu ya. Nah, berarti itu kan punya produk-produk yang menjadi identitas Rombokan. Nah, itu bisa dikreasikan, distilasi menjadi sebuah ornamen misalnya. Nah, itu lalu kepindahin ke sistem pembatikan. Sistem pembatikan ada lagi kan, ada caranya sehingga itu memang ciri khas dari sebuah batik gitu. Nah, ini yang bagus. Jadi tidak lagi membuat hal yang kemarin, yang dulu-dulu, tidak mengulang yang dulu, tapi membuat hal yang baru. Nah, lalu hal yang baru ini bagusnya lagi dia menjadi identitas dari daerah tersebut. Oke, jadi teman-teman bagi daerahnya yang memang punya semangat untuk menciptakan sebuah motif batik, sebaiknya ada unsur-unsur dari identitas dari daerah itu sendiri, baik itu dari
wisata wisata, dari wisata, lalu dari makanannya, misalnya kuliner, iya. atau dari Kekayaan alam sekitar alamnya, ya, Bu, ya budayanya, Oke. apapun itu bisa diangkat. Bisa Itu diangkat. menjadi identitas dari suatu daerah. Oke. Ya, lalu dipindahkan dipindahkan ke kain kan, Iya, iya. logam hias kain. Nah, itu sangat, jadi ada prosesnya, ada tahapannya, Iya. ya, sehingga itu menjadi milik daerah tersebut. Iya, Gitu. oke. Nah, sekarang perkembangan zaman tentang batik itu sendiri gitu, dengan proses-proses yang sudah berkembang karena untuk mempercepat produksi gitu, baik dengan menggunakan print atau ada yang disebut dengan handprint, menggunakan lilin dingin gitu. Menurut Mbak Luki, apakah itu bisa disebut sebagai batik atau hal lain yang harus kita Iya. sebutkan? Dalam konvensi lagi nih, konvensi batik, dan saya waktu itu dengan teman-teman membantu Lembaga Bahasa Indonesia itu membuat ensiklopedi batik, ya, dan di situ udah dijelaskan bahwa yang namanya batik itu adalah teknik perintang malam yang menggunakan lilin panas, gitu, dan menggunakan canting, ya. Jadi kalau misalnya lilinnya bukan panas, lilin dingin kalau memang ada, itu bukan batik. Lalu kalau tidak menggunakan canting yang kita anggap canting Jawa, ya, Iya. ya itu bukan batik. Jadi kita kembalikan lagi kepada konvensi itu, ya. Yang lain boleh nggak boleh, tapi carilah nama yang lain gitu. Oke. Bukan batik, jangan dibilang batik dingin lah, batik cap, batik printing gitu kan. Kalau batik kan ada batik tulis, ada batik cap. Memang ada. Tapi yang lain cari aja yang lain gitu. Ada usulan nama, Bu, mungkin? Ya bilang aja tekstil printing. Kalau ada kan perkembangan teknologi sekarang digital bisa kan. Itu kan nyebutnya tekstil digital print. Bilang aja begitu. Iya. Jadi nggak usah mengambil kata batik itu. Kadang kalau saya lihat gini ya, batik itu jadi udah dieksploitasi, ya, dieksplorasi sih bener bagus. Tapi kalau dieksploitasi itu yang nggak bagus gitu kan. Ya batik sablon, udah jelas sablon, bukan batik gitu kan. Ngapain sih pakai kata batik? Iya, gitu. iya. Jadi kembalikan lagi kepada tekniknya. Atau batik ekoprint, udah jelas ekoprint bukan batik. Iya, benar. Ya udah, bilang aja itu ekoprint sendiri, ekoprint daun gitu. Iya. Jadi jangan mengeksploitasi si batik ini, jangan mendompleng. Iya. Jangan pakai nama batik. Iya. Karena udah jelas kan batik itu pakai lilin panas, terus pakai canting, terus ornamennya isen-isen. Gitu. Oke. Nah, kalau yang teknik jumputan ini apakah bagian dari batik juga? Jumputan juga bukan batik, karena dia diikat dan dijahit. Nggak pakai malam kan? Iya. Ya udah. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang dinamakan batik itu adalah teknik seni pewarnaan pada sehelai kain menggunakan canting tulis dan canting cap serta lilin malam panas sebagai perintang warna. Ketika tidak menggunakan teknik-teknik tersebut, maka tidak dinamakan batik. Carilah nama sesuai dengan tekniknya mungkin ya, Ibu ya. Yang jumputan pakailah kain jumputan. Yang diciprat-ciprat kain ciprat mungkin. Atau ekoprint pakai natural ekoprint gitu mungkin ya. Yang digital printing mungkin tekstil digital printing mungkin. Ya mungkin kita harus lebih bijaksana ya memberikan nama terhadap tekstil-tekstil yang sudah diciptakan gitu. Intinya tidak mengeksploitasi nama batik terhadap teknik lain yang di luar dengan menggunakan canting tulis, canting cap, dan lilin malam panas sebagai perintang warna. Seperti itu kan, Mbak Luki. Nah, oke. Sekarang bagaimana nih Mbak Luki untuk nasihat kepada generasi muda menjaga kelestarian budaya batik itu sendiri? Ya, dalam menjaga budaya, menjaga tradisi, gitu ya. Penjaga tradisi, penjaga budaya. Saya sering menyebutnya penjaga tradisi. Gitu. Yang pertama adalah sebuah budaya itu kita harus jaga. Kenapa? Karena kita kan mendapat warisan, ya kan. Budaya itu dibuat oleh para leluhur kita, para nenek moyang yang mereka membuatnya itu dengan suatu tujuan yang mulia,
gitu ya. Nah, kita anak muda zaman sekarang ini given kan mendapatkan budaya yang sudah di package istilahnya, sudah diatur, tata keramanya udah diatur. Nah, sebaiknya anak muda ini apa yang mesti dilakukan dulu? Lihat dulu, baca dulu literasinya, pahami dulu maksudnya apa sih, tujuannya apa sih bikin gini. Oh oke. Nah, setelah itu baru kita bisa eksplorasi. Jadi kita memahami lalu eksplorasi. Kita kritisi. Kritis itu artinya gini, masih sesuai nggak dengan zaman sekarang? Masih berlaku nggak gitu? Nah, kalau karena ini warisan budaya, artinya dia membuat sebuah produk budaya yang punya tujuan kan? Tujuannya kemana nih? Apakah buat daur hidup atau kematian, perkawinan seperti itu? Nah, itu yang harus diketahui dulu. Lalu mana yang bisa dipakai untuk kita, untuk anak muda yang zaman sekarang ini? Oh, bisa dipakai untuk perkawinan misalnya. Jangan gunakan yang untuk kematian misalnya gitu kan. Nah, itu yang bisa dieksplorasi. Eksplorasi terus, nggak apa-apa, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, kebutuhan zaman sekarang, gaya, lifestyle. Supaya apa? Supaya budaya itu bisa terus berjalan, ya kan? Jadi bukan diulang atau dimatikan, tapi dia berjalan, gitu. Nah, anak-anak muda ini caranya gimana? Ya misalnya pakai batik, bawahnya sarung misalnya, lalu atasnya kaos misalnya. Itu kan nggak apa-apa. Misalnya atasnya pakai kemeja batik, tapi bawahnya jeans, itu nggak apa-apa misalnya. Jadi dia justru bisa membuktikan bahwa batik itu tidak lekang dimakan zaman ya. Cuman bisa di zaman dulu aja gitu kan. Nggak gitu. Harusnya dia bisa di zaman saat ini. Ketika saat ini itu bisa dipakai, artinya budaya itu kan berkembang. Benar. Nah, justru sekarang di anak-anak muda inilah bagaimana budaya itu diperlakukan gitu. Ya, jangan sampai itu habis. Saya nggak bisa membayangkan misalnya kita nggak punya budaya lagi gitu. Lalu generasi muda nggak tahu budayanya kayak apa gitu. Nah, itu sangat disayangkan gitu. Kenapa? Karena di era globalisasi ini justru yang lokal itulah yang dicari kan. Benar. Gitu. Nah, untuk mengedukasi anak-anak muda tentang motif ini digunakan pada saat kematian, motif ini digunakan pada saat melahirkan, perkawinan, menginjak dewasa, itu bagaimana kita menyampaikan kepada anak muda? Itu memang harus ada literaturnya, ada dasarnya, ada faktanya, ada buktinya, ya. Nah, itu makanya itu pembelajaran pembudayaan, gitu kan. Artinya kita membudayakan pengetahuan, ya harus baca. Ini misalnya kain ini untuk kelahiran, ya udah dipakai belah gitu. Nah, ini untuk perkawinan, ya ini untuk kematian misalnya. Ya itu harus dikasih tahu kepada anak muda. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita lah yang tahu, yang tahu, kasih tahu yang nggak tahu gitu. Siap. Nah, teman-teman, kita belajar lagi nih tentang budaya kita agar budaya kita terus lestari dan berkembang tanpa menyalahi aturan atau yang sudah diatur oleh nenek moyang kita ya. Kita sudah menerima budaya warisan kita nih in the package. Kita harus menghormati apa yang sudah kita terima dan menjaga, juga mengembangkan tanpa menghilangkan yang pakem ya. Nah, sekarang bagaimana jika suatu daerah tertentu yang mempunyai asal muasal batik tapi motifnya atau budayanya hilang? Bukan ada, dia daerah tersebut tetap membatik, cuman sudah keluar dari yang semestinya pakemnya gitu. Pakemnya bahkan tidak tercipta lagi. Tidak ada. Menurut Mbak Luki bagaimana? Itu sepengetahuan saya, kalau yang batik itu masih ada, telusuran itu masih ada. Yang justru agak-agak memprihatinkan adalah yang tenun. Tenun itu kayak di Lampung sudah jarang yang membuat kain kapal karena pembuatnya juga sudah tidak ada gitu. Nah, balik lagi ke batik, justru ini kayak PR ya gitu loh.
Karena yang membatik itu rata-rata orang yang sudah lanjut usia kan. Iya, gitu. Tapi di Tuban itu masih ada generasi muda. Kenapa? Karena digalakan lagi anak-anak muda ini membatik, Iya. begitu. Mungkin di daerah lain juga ada ya. Nah, salah satu caranya adalah memasukkan pengetahuan batik ini ke dalam kurikulum sekolah, Oke. begitu. Sehingga anak-anak sekolah itu bisa ambil ekskul ya dengan membatik, Oke. ya, misalnya begitu. Nah, satu saat dia dewasa, dia bisa mengingat kembali, oh ternyata bisa loh saya membatik gitu loh. Oke. Nah, gitu caranya. Berarti ini salah satu PR atau pekerjaan pemerintah ya untuk memasukkan kurikulum batik ke daerah tersebut agar generasi mudanya mengetahui tentang batik dan sejarah batik itu sendiri ya Bu ya. Oke teman-teman, seperti itu bincang-bincang kita kali ini bersama Mbak Lucky Wijayanti. Pesan terakhir nih untuk teman-teman. Pesan terakhir gini ya, yang namanya membatik itu karena saya bilangnya budaya batik itu kita kalau saya tuh membatiknya gini, membatiknya itu ya maksudnya badan kita bersih rapih gitu ya, lalu kita dengarkan musik. Nah kalau kita membatik tuh kita biasa dengarnya gamelan. Iya. Ya, karena apa? Karena kita ketika membatik juga nggak sekedar membuat begitu ya, tapi seperti menari tangan kita. Iya. Jadi dalam membatik itu kita belajar melihat orang menari, ya, karena dia menggunakan kain batik, lalu mendengarkan gamelan, ya, karena itu buat menstimulir emosi kita, gitu ya. Dan lihatlah membuat estetika kita tuh menjadi indah gitu ya. Karena kenapa? Karena kita bukan sekedar hanya bekerja atau membuat batik, tapi membuat sebuah produk budaya gitu. Jadi justru nikmatilah pekerjaan ini karena kita membuat atau melahirkan karya-karya yang baru gitu. Oke, siap. Nah itu pesan dari Mbak Lucky. Seyogyanya kita sebagai generasi muda untuk terus melestarikan dan mempertahankan budaya batik agar tidak hilang identitas bangsa. Iya betul. Terhadap warisan budaya yang sudah diwariskan, yang sudah dititipkan oleh leluhur. Terima kasih bincang kita di program Batik Talk bersama Mbak Lucky Wijayanti. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya, di episode selanjutnya bersama narasumber yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Mbak Lucky Wijayanti. Mbak Lucky, ini ada oleh-oleh dari Batik Sakera, mudah-mudahan berkenan. Iya, terima kasih Mbak Suci. Ini Batik Sakera, The Atmosphere of Elegance. Di sini ada gambar cantik. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Insya Allah produknya Batik Sakera, batik tulis. Dan tambah maju. Iya, amin. Terima kasih.